kembali lagi di Kulik-Kulik yang pastinya produktif, kreatif, inovatif, dan edukatif bersama aku Jessie yang bakalan nemenin kulikers yang lagi di rumah aja. So stay tuned! Kulikers tahu nggak sih literasi yang tinggi merupakan salah satu faktor majunya suatu negara loh. Nah, di episode terakhir season kali ini, Jessie mau mengajak kalian untuk meningkatkan minat baca dengan cara meminjam buku tanpa harus pergi ke perpustakaan. Taman baca ini cocok banget buat kalian yang mau meminjam buku secara gratis dan tentunya gampang diakses. Selain itu, Kulikers juga bisa meminjamkan atau mendonasikan buku atau mainan yang pastinya akan bermanfaat banget. Nah, salah satu wadah literasi yang ada di Indonesia ini adalah Lekas Pinjam yang telah berdiri sejak tahun 2016. Daripada makin penasaran, sekarang langsung aja kita ngobrol dengan founder Lekas Pinjam, Kani Kita. Apa sih yang menginspirasi Kani Kita untuk membangun Lekas Pinjam, dan apa sih sebenarnya tujuan dari Lekas Pinjam itu sendiri? Oke, kalau menginspirasi sih sebenarnya dasarnya karena dari dulu aku emang suka baca buku nih, dari sekitar aku dari kecil aku suka baca buku, dan buku adalah temanku. Jadi teman aku kemana-mana itu adalah buku. Jadi setelah aku lihat juga menurut PISA ya, jadi ada PISA itu dia mengeluarkan di tahun 2018, dia mengeluarkan bahwasannya Indonesia itu termasuk ke peringkat 2 dari 60-an kalau nggak salah. Jadi peringkat 2 dari belakang untuk membaca, tingkat membacanya seperti itu. Jadi setelah aku relatein, wah ternyata memang pendidikan literasi kita di Indonesia tuh masih kurang, seperti itu Jessie. Gimana sih awal mulanya Taman Baca, lokasinya di mana, dan bagaimana sih tanggapan anak-anak di sekitar tentang Taman Baca? Apakah mereka excited? Kalau untuk lokasinya tersendiri itu kita masih ada di Bogor, dan aku juga kemarin sempat buka di Kabupaten Cibinong. Jadi salah satu temanku, kerabatku, dia membuka juga di Cibinong. Jadi kita seperti membuka cabang lah istilahnya ya, seperti itu. Jadi dan awalnya itu memang peminjaman buku, dan awalnya memang bermula dari kampus aku sendiri. Jadi emang inisiatif aku membuka peminjaman untuk asrama, karena kan kampus aku ada asrama. Jadi aku tuh sebenarnya membawa buku tuh untuk memberi buku untuk teman-teman aku yang waktunya memiliki waktu luang seperti itu. Jadi saat mereka tidak ada kelas, kan mereka di asrama, dan kadang tuh aku ngasih pinjam buku seperti itu. Dan karena semakin lama semakin banyak yang pinjam buku, akhirnya aku buat Instagramnya, dan aku membuka peminjaman melalui Gidocs atau Google Dokumen seperti itu. Peminjaman banyak yang minat, banyak yang minjem buku, bahkan di luar dari kampus aku sendiri. Akhirnya aku tuh berinisiatif buat buka taman baca di daerah Sempur Kota Bogor, Taman Ekspresi namanya. Itu pertama kali itu adalah kedua kalinya. Yang pertama kali itu aku membuka di depan rumahku, di halaman rumahku. Ya, itu untuk pertama kali aku membuka di depan rumah, karena aku rasa di sekitar rumahku tuh banyak anak-anak, dan mereka tuh sangat excited banget. Jadi setiap hari Minggu pagi itu mereka datang, kan ada anak tuh kelompok-kelompok gitu, terus kadang ada buku di mana buku sulap gitu. Nanti aku ajarin sulap dari buku itu, dan mereka mencoba gitu. Terus mereka juga bermain permainan tradisional, seperti aku juga mengadakan lompat tali gitu, sama membaca dongeng bareng. Lalu selanjutnya karena mau mengeksplor lebih banyak di Kota Bogor, akhirnya aku berinisiatif untuk membuka di Taman Ekspresi yang tadi, seperti itu. Jadi yang pertama di halaman rumah, dan yang kedua di Taman Ekspresi gitu. Kan sejak 2020 ini kita terkena pandemi ya Kak. Apakah pandemi sendiri itu mempengaruhi Taman Baca dari Lekas Pinjam? Iya, kalau karena pandemi ini yang sangat mempengaruhi, ya jadinya dampaknya ke kita nggak berlapak di Taman Ekspresi ya, karena kita menghindari kota kan, menghindari ada penyebaran virus di sana, dan sebenarnya juga di desa kita nggak sering-sering karena kita juga takut ya. Jadi palingan sekarang sih lebih digencar ke peminjaman. Iya, lebih digencar ke peminjaman buku, dan ya seperti itulah. Jadi yang menghambatnya adalah kita jadi susah berlapak lagi karena kan tempatnya ditutup ya. Ya begitu. Terima kasih banyak untuk Kak Nikita, dan semoga Lekas Pinjam sukses selalu ya Kak. Nah Kulikers, membaca merupakan hal yang penting untuk membuka wawasan kita. Tapi Kulikers pasti pernah kan nih bosan saat membaca?
Makanya Jessie punya tips and trik cara membaca agar tidak bosan. Yang pertama, Kulikers harus memilih tema yang menarik agar bisa menjawab rasa penasaran Kulikers terhadap tema atau buku tersebut. Dan yang kedua, Kulikers menggerakkan jari atau alat bantu lainnya di bagian yang sedang dibaca, dan itu juga dapat meningkatkan konsentrasi loh Kulikers. Dan yang terakhir, kita harus mencari ruangan yang sepi agar konsentrasi kita tidak terganggu. Ternyata gampang kan Kulikers? Makanya sekarang gak ada alasan lagi deh untuk malas membaca. Jadi sekarang mau baca dulu ya. Ada pepatah yang berkata bahwa buku adalah jendela dunia. Yap, dengan membaca buku, Kulikers bisa mendapatkan ilmu dari penjuru dunia. Makanya jangan malas baca ya Kulikers. Gimana nih, episode kali ini sangat menginspirasi ya. Tapi sayangnya Jessie harus pamit undur diri nih Kulikers. Tapi tenang aja, karena season depan Kulik-Kulik akan balik lagi, tentunya dengan topik yang gak kalah menarik. Makanya saksikan terus Kulik-Kulik setiap hari Jumat pukul 7 malam di kanal YouTube UMN TV. Dan saksikan juga Creative Content Production setiap hari Sabtu pukul 7 malam di Instagram @officialwomen TV. Bye Kulikers, see you next season!